Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nur Cahyo dari SD Negeri 1 Windujaya, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan tentang LK 3.1 menyusun best practice pada kegiatan PPG dalam jabatan Universitas Hamsanwadi tahun 2022. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi ada di SD Negeri 1 Windujaya, lingkup pendidikan sekolah dasar kelas 4. Tujuan yang ingin dicapai pada PPL aksi ke-1 adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4 pada mata pelajaran matematika, materi pengukuran sudut melalui model pembelajaran inquiry terbimbing. Kemudian untuk PPL aksi kedua, meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4 pada mata pelajaran matematika, materi operasi hitung pembagian bilangan cacah sampai 100 melalui model pembelajaran inquiry terbimbing. Penulis saya sendiri, Adi Nur Cahyo. Tanggal pelaksanaan PPL aksi ke-1 adalah hari Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Kemudian PPL aksi kedua hari Senin 12 September 2022. Situasi awal yang pertama adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah motivasi belajar peserta didik yang belum maksimal. Yang kedua, rendahnya kemampuan matematis siswa. 3, guru yang belum menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, media dan alat peraga yang digunakan lebih menarik, sehingga siswa tertarik untuk belajar. 3. Proses pembelajaran lebih terstruktur. 4. Guru berperan sebagai fasilitator. 5. Saat pembelajaran berlangsung, siswa lebih fokus. 6. Pembelajaran lebih menarik. 7. Tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu 1. Memperoleh bimbingan dalam proses penyusunan rencana pembelajaran PPL aksi ke-1 dan kedua. 2. Saya berdiskusi dan mempresentasikan hasil penyusunan rencana pembelajaran PPL aksi ke-1 dan kedua bersama dosen, guru pamong, dan rekan-rekan mahasiswa PPG. Yang ketiga, melakukan revisi perbaikan rencana pembelajaran PPL siklus aksi 1 dan 2 berdasarkan hasil dan diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan. Keempat, mengunggah perangkat pembelajaran PPL aksi ke-1 dan kedua di LMS. Lanjut yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktik ini, yang kelima adalah melaksanakan PPL siklus aksi ke-1 dan kedua berdasarkan perangkat pembelajaran ke-1 dan kedua. 6. Mendokumentasikan dalam bentuk video proses pelaksanaan PPL aksi ke-1 dan kedua. 7. Mengunggah video tanpa editing atau original pada LMS. 8. Mengunggah video yang sudah diedit durasi maksimal 15 menit pada LMS. 9. Melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Berikutnya adalah tantangan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan adalah 1. Terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah. 2. Kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran. 3. Kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. 4. Pendidikan karakter baik dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. 5. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok saat proses pembelajaran.
Yang keenam, kegiatan PPL bersamaan dengan agenda sekolah, antara lain adalah PTS atau penilaian tengah semester, perkemahan LT3, persiapan lomba MAPSI, dan persiapan akreditasi sekolah. Yang terlibat pada aksi PPL ke-1 yaitu peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran materi pengukuran sudut. 2. Guru kelas sebagai fasilitator. 3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL aksi ke-1. Yang keempat, rekan sejawat dan kepala sekolah yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Kemudian pada PPL aksi kedua kurang lebih sama di sini, yang berbeda hanya materi pembelajarannya, yaitu pada PPL aksi kedua adalah materi pembagian bilangan cacah sampai dengan 100. Berikutnya adalah aksi dari kegiatan ini. Yang pertama, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Secara umum, keseluruhan langkah-langkahnya adalah yang pertama, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. 2. Mencari lokasi sinyal yang stabil yang ada di dalam kelas sehingga bisa online dengan dosen dan guru pamong serta teman-teman PPG. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Yang keempat, membutuhkan kerjasama antara siswa dan teman sejawat yang membantu pada saat pengambilan video. Langkah aksi 1 yang pertama adalah berkaitan dengan model pembelajaran. Guru memilih model pembelajaran penemuan terbimbing yang diyakini guru dapat menerapkan tahap-tahap kegiatan pembelajarannya yang meliputi 1. Orientasi masalah, 2. Pengumpulan data dan verifikasi, 3. Pengumpulan data melalui eksperimen, 4. Pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, dan 5. Analisis proses inquiry. 2. Guru memberikan LKPD kepada siswa sesuai dengan yang sudah disusun dalam modul ajar. Yang keempat, yang ketiga berkaitan dengan penggunaan media ajar, guru menggunakan media PowerPoint yang diharapkan agar peserta didik lebih antusias pada saat pembelajaran dan meningkatkan minat siswa untuk belajar. Keempat, untuk kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru mencakup penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tentunya pada instrumen yang dilengkapi mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian di setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian akhir. Yang kelima, berkaitan dengan kondisi ruangan, guru mendesain tata ruang dengan baik, indah, dan bersih, sehingga pada saat kegiatan belajar di kelas, peserta didik merasa nyaman. Berikutnya, aksi yang kedua kurang lebih itu sama, mulai dari model pembelajaran, LKPD, kemudian media ajar, penilaian, dan kondisi ruangan yang saya lakukan sama. Yaitu intinya adalah untuk meningkatkan hasil dari aksi 1, kita laksanakan aksi 2. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang kedua, tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa. Kemudian yang ketiga, hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan, proses, dan sampai selesai pembelajaran. Yang keempat, persentase keberhasilan PPL aksi ke-1 adalah 77,3%, dengan rincian 17 dari 22 siswa memperoleh nilai di atas tuntas. Kemudian PPL aksi yang kedua, keberhasilannya
86,4%. Rinciannya 19 dari 12 siswa memperoleh nilai di atas tuntas. Refleksi dan dampak berikutnya. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Rekan sejawat sangat positif dan antusias sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan karena berdampak besar terhadap motivasi belajar siswa. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu 1. Dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. 2. Situasi dan kondisi sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL aksi ke-1 dan ke-2. 3. Dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL siklus aksi ke-1 dan ke-2. 4. Berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Berikutnya ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. 1. Pengambilan video pada saat pelaksanaan proses pembelajaran PPL siklus aksi ke-1 belum optimal karena keterbatasan. Kamera hanya diletakkan di atas tripod tanpa operator sehingga tidak mencakup seluruh kelas. 2. Pembelajaran pada PPL siklus aksi ke-1 saya tidak sempat menggunakan papan tulis karena saya kehilangan spidol sehingga tidak jadi menggunakan papan tulis untuk menjelaskan materi kepada siswa. Yang ketiga, terjadi geseran posisi kamera yang tidak terpantau baik di akhir pembelajaran sehingga ada beberapa video kegiatan pembelajaran yang tidak terekam. Kemudian yang terakhir, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dari keseluruhan proses tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan aksi, dan refleksi akhirnya, yaitu kegiatan pembelajaran inovatif ini adalah untuk dilaksanakan secara sehari-hari lebih tertib dan lebih terstruktur. Kedua, peserta didik lebih tertarik dan fokus. 3. Pembelajaran lebih bervariasi. 4. Pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Dan yang kelima, media dan alat atau bahan pembelajaran lebih inovatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.